Kalau tidak saya kasih turun, oke. Jawab Romo, pagi Romo. Saya di laut. Di Romo, saya mau bertanya sedikit Romo. ya jangan bertanya banyak juga baik, jangan sedikit-sedikit. Gini Romo, saya nih masih bingung sama perannya Yudas Iskariot Romo. Perannya Yudas Iskariot? Ya, dalam kitab suci kan menyatakan bahwa dia menjual Tuhan Yesus. Bagaimana saya ini belum mengerti tentang dia. Apakah dia itu bisa terselamatkan? Karena kalau menurut pengertian saya, dia menjalankan rencana Tuhan. Melalui dia, maka dia bisa menjual Tuhan Yesus dengan orang lain, begitu Romo. Engkau tahu dari mana bahwa rencana Tuhan, dia jual Tuhan itu adalah rencana Tuhan? Engkau tahu dari mana? Dari kata Tuhan Yesus bahwa dia akan dijual. Ada pengkhianat di antara murid-muridnya. Satunya pengkhianat, satunya penjual. Engkau mau tahu kenapa Yudas seperti itu? Baca, bantu dulu. Yohanes 13 ayat ke-3. Siapa yang ada di dalam hatinya Yudas? Bisa Bang Cek bisa baca kok? Ya, oke. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ingat bahwa itu malam apa itu waktu itu? Cek, Injil itu selalu dibaca pada saat apa? Kamis Putih. Waktu acara apa? Turun ayat 2. Turun ayat 1-2 dulu. Ya, maksudnya turun ayat 1-2. Di situ nanti kita lihat posisinya Yudas. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, ayat selanjutnya. Mereka sedang makan bersama. Garis bawahi. Mereka sedang makan bersama. Elano. Apa yang ada di dalam? Oke. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon. Elano, makanya baca kitab suci. Siapa yang mengkhianat? Yudas, oke. Tapi siapa yang membisik untuk mengkhianat? Baca kembali. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu Elano, kau bilang Tuhan Allah yang rencanakan, bagaimana pengkhianatan itu? Makanya baca kitab suci toh Elano. Siap Romo. Engkau tidak baca. Kalau Tuhan sudah rencanakan, bagaimana dia menyesal kalau engkau mengkhianati saya? Ternyata waktu makan bersama, apa yang masuk di situ di dalam hatinya Yudas? Bisikan iblis. Iblis sudah masuk di hatinya untuk mengkhianati. Tapi itu takdirnya Yudas itu gimana Romo? Katolik tidak ada takdir. Kalau itu kau bukan Katolik. Dosa itu Elano. Sekarang engkau harus lihat dosa itu apa. Dosa lahir dari mana? Bantu dulu gitu. Yakobus 1 ayat 13-15. Dosa lahir dari mana? Dari kau yang putuskan, kau bilang takdirnya Tuhan. Bagaimana?
Yakobus 1 berapa, Romo? 13:15. 13:15. Kau yang Apabila- berdosa bilang Tuhan yang merencanakan dosamu. Yakobus 1, 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang Garis bawahi. Dicoba. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, Lano. Nah, tadi kan ada tak mobil. Bisa hidupkan mic-mu. Pertanyaan untuk engkau. Sejak kapan kekristenan adalah agama takdir? Lano. Mic-mu. Halo? Lano? Waduh. Lano? Jadi engkau siapkan Matius 27 ayat 3-5. Elano tentang Yudas. Kayaknya dia nggak sadar itu di mute, Romo. Elano, engkau tekan mic, tekan layarmu dan hidupkan mic-mu. Elano. Elano sepertinya sudah keluar, itu dahsyat ya. Tidak. Yang tanya tadi siapa? Elano. Dahsyat, dahsyat yang di bawah Oh, saya. yang tanya tadi Dasat ya? Ya, yang di bawah saya Romo. Yang tanya tadi siapa, Ginting? Dahsyat Romo yang di bawah saya, yang Dasat, warna engkau hijau yang itu, tanya Romo. tadi? Iya. Dasat? Oh. Tidak, dia yang tanya tentang itu. Sekarang kita, Dasat, engkau yang tanya tentang Yudas? Bukan Romo. Elano. Orang yang nanya tadi. Saya Iya, Elano. Oke, maaf. Saya belum Oke. ngomong. Belum, makanya saya bingung. Dasat belum ngomong. Oke, kita tutup dengan Matius 27 ayat ke-3-5. Posisi Yudas, kalau saya sudah ditakdirkan, yang dalam double predestinasi, contohnya seperti satu pendeta bilang, sudah itu dosa sudah diatur. Itu yang tahu tuh pendeta yang ngomong terlalu banyak tuh tidak ada data tuh. Dia mau bilang yang sudah ditentukan, dosa sudah ditentukan tuh. Ini nih kita lihat. Kalau dia sudah ditentukan untuk mengkhianati Yesus, kenapa dia menyesal? Matius 27 ayat 3-5. Matius 27, 3-5. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman. Dia menyesal, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada Tahan dulu, dia imam. menyesal. Dia menyesal? Dia menyesal. Buat apa kalau saya sudah ditakdirkan untuk mengkhianati, menjual Yesus? Buat apa saya menyesal? Lanjut. Nanti sebentar dia merasa berdosa tidak? Lanjut. Ia menyesal, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Lanjut. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena Buat menyerahkan apa gue bilang aku telah berdosa kalau dia sudah ditakdirkan untuk itu? Makanya hati-hati pendeta yang begini kalian percaya. Pendeta yang jual ayat, putar balikan ayat itu, tidak mau baca semua itu. Kamu percaya, bilang sudah ditentukan. Calvin itu ahli hukum, bukan ahli kitab suci. Baca kembali, aku telah berdosa karena apa? Serahkan orang yang tidak bersalah. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Orang tidak suruh dia gantung diri, dia ngambil keputusan untuk gantung diri. Bayangkan kalau dia kembalikan uang itu, dia pergi ke Yesus, pasti ada pengampunan. Dia tidak pulang kembali ke Yesus.
Jadi Elano, engkau punya sangat Calvinis, tidak tahu engkau Katolik atau tidak tahu, saya tidak mengerti. Oke. Dasat, sudah ya, semoga teman Elano masih di bawah mendengarkan itu. Oke, Elano dengar itu baik-baik. Ditakdirkan, tidak ada kekristenan sebagai agama takdir. Hanya ada Calvinis saja yang mentakdirkan apa yang Yesus tidak katakan. Oke, silakan Daksat.